ayat yang ke-26, Allah berfirman, marilah kita menjadikan manusia itu sama seperti kita, serupa, segambar dengan kita. Jadi kita ini adalah model Allah. Allah itu adalah model kita karena kita dengan Allah segambar dan serupa. Oke, di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14, Allah menjadi manusia, Yesus yang Allah menjadi manusia. Di dalam ayat yang ke-18, memang kamu belum pernah melihat Allah, kamu belum pernah mendengar suaranya, namun kamu bisa melihatnya di dalam aku. Oke, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-9, Alkitab menyatakan ketika ada murid-muridnya yang berkata kepadanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, karena bagi murid-murid mengatakan bahwa Bapa itu adalah sang sumber itu tidak nampak kepada mereka, jadi mereka ingin tunjukkan dia kepada kami. Yesus kemudian mengatakan, kalau kamu melihat aku, kamu sudah melihat Bapa, karena aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Oke, itu clear. Di dalam Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15, Yesus itu adalah gambaran yang sempurna daripada Allah itu. Nah, itu udah jelas itu Pak Ustadz. Yesus adalah gambaran yang sempurna daripada Allah itu. Kalau ada ayat-ayat yang mengatakan kamu tidak pernah melihat Allah dan tidak ada seorang pun yang melihat, betul, itu ada. Apa itu kontradiksi? Tidak, karena memang Allah secara roh itu tidak pernah dilihat oleh manusia. Namun Allah yang telah membungkus, yang dibungkus oleh daging itu, yaitu Yesus Kristus, itu sudah dapat dilihat oleh manusia. Tetapi yang dimaksud Allah itu bagi yang tidak berkenan. Ketika Pak Ustadz membuka di dalam Keluaran 33, memang kalau ada yang melihat Allah pasti mati bagi orang Israel. Namun Musa melihat Allah. Bagi yang dikehendakinya bisa melihat Allah. Musa melihat belakangnya Allah. Bahkan Allah berfirman, aku berbicara kepada Musa wajah dengan wajah. Di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, 2 sampai 3, di dalam Kejadian pasal banyak sekali. Hampir semua nabi-nabi kami pernah melihat Allah, pernah mendengar suara Allah. Jadi ada yang melihat secara visual, ada yang mendengar suara Allah. Bahkan Rasul Paulus sendiri pun secara visual dia mendengar Yesus Kristus yang adalah Tuhan Allah itu, yang bukan lagi manusia tetapi yang adalah Tuhan Allah itu. Di dalam Kejadian Kisah Para Rasul 9, dia melihatnya langsung. Jadi tidak ada masalah dengan kami. Jadi Allah kami seperti apa ya? Seperti kami. Lah Allah itu seperti kami, ya kan? Ada yang kemudian berkata, loh seperti apa seperti kami? Ya seperti kami, karena itu firman-Nya seperti kami. Dia punya mata, dia punya mulut, dia punya tangan, dan dia punya badan, dia punya kaki. Ada yang sering ngaur, apakah Allah punya alat kelamin? Ya tidak. Kenapa? Alat kelamin itu untuk berkembang biak. Alat kelamin itu supaya manusia bisa bertambah banyak. Nah gitu loh. Jadi Allah tidak membutuhkan itu. Yang membutuhkan itu manusia, karena manusia akan berkembang biak. Pertanyaan saya Pak Ustadz, ini tolong dijawab dengan cermat dan bijaksana. Sekarang, apakah Allah Pak Ustadz itu punya otak atau tidak? Yang kedua, apakah Allah Pak Ustadz itu punya pikiran atau tidak? Apakah Allah Pak Ustadz itu punya mata atau tidak? Apakah Allah Pak Ustadz itu punya mulut atau tidak? Apakah Allah Pak Ustadz itu punya telinga atau tidak? Apakah Allah Pak Ustadz itu punya tangan atau tidak? Punya kaki atau tidak? Ya. Dan Allah Anda yang kedua ini, Allah Anda itu apa? Dia itu zat, roh atau apa? Silakan dijelaskan. Iya, gitu. Oke. Masih sempat nyala saya. Teman-teman, tolong dong teman-teman di tap-tap ya, ya supaya kita semakin kuat aja Komal ini ya. Oke, selanjut Pak Ustadz. Baik. Pertanyaan dari Pak Pendeta ini ya. Belumnya teman-teman. Baik Pak Pendeta ya.
Saya akan jawab dulu seluruh pertanyaan Anda ya. Yang Anda tanyakan tadi, apakah Allah punya otak, Allah punya wajah, Allah punya pikiran? Ya, Pak Pendeta, ingat saya tadi sudah menyampaikan dalil ya di dalam Quran surah Al-Ikhlas ya. Coba didengarkan. Allahus Somad. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Ya, jangan dibalik-balik. Jangan Allah itu digantung oleh makhluk. Artinya digantung oleh pemikiran kita yang terbatas. Anda meminta, oh apakah Allah punya wajah? Allah punya pikiran? Allah punya otak? Jawabannya ya ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 97 ya. Di situ dikatakan fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah kagak perlu semuanya itu yang Anda tanyakan, gak perlu ya, karena Dia bukan makhluk. Jelas ya. Allah punya otak, gak perlu. Allah punya wajah, gak perlu. Allah punya pikiran, gak perlu ya, karena Dia yang menciptakan itu semuanya ya. Jadi seperti itu dalilnya. Quran surah Ali Imran ayat 97. Jelas? Oke. Nah, Pak Pendeta ya, tadi saya membahas tentang masalah Tuhan Anda ada berapa. Kata Pak Pendeta saya salah menarasikan. Ya, saya membacakan saja di kitab Anda ya, 1 Yohanes 5 nomor 7. Di situ dikatakan ada 3 yang memberi kesaksian. Bukan saya yang salah baca, Pak Pendeta. Ya, bukan saya yang salah menarasikan, tetapi kitab Anda yang mengatakan bahwa Tuhan Anda itu 3, bukan Esa. Ya, siapa aja yang 3 itu? Bapa, Firman, dan Roh Kudus, kan kayak gitu ya. Bapa, Firman, Roh Kudus. Pak Pendeta ya, kalau Anda menganalogikan ke diri saya, oh saya punya jasad, saya punya ruh, saya punya jiwa, itu di satu tempat Pak Pendeta ya, di jasad saya, kan kayak gitu. Nah, kalau Anda menganalogikan seperti itu, coba Anda buka ke Matius 3 nomor 16 dan 17. Di situ dikatakan apa? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan ya, terus di langit ya, di udara itu ada Roh Kudus berbentuk merpati, dan di langit ada suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi. Pak Pendeta, Tuhan Anda satu di sungai, satu di udara, satu di surga, beda tempatnya. Lalu di mana bisa dikatakan ini adalah hakikatnya satu, sedangkan tempatnya beda? Kalau saya manusia, ada roh, ada jiwa, ada jasad, mending tempatnya satu. Lah, Tuhan Anda tempatnya ada di sungai, ada di udara, ada juga di langit. Itu tempatnya beda-beda. Macam mana pula bisa disebut satu? Wah, Pak Pendeta, jangan bohong-bohonglah sama saya, sama jemaat. Aduh, ntar hilang pula perpuluhan kalau bohong terus ya. Coba Anda jelaskan, yang ngomong itu adalah kitab Anda, bukan saya salah narasi. Wah, Pak Pendeta udah fitnah sama saya nih, pencemaran nama baik udah. Waduh, wah, bercanda ya Pak Pendeta. Aduh. Terus Pak Pendeta ya, tadi ketika kita ya membahas tentang wajah Allah, Anda ini mujassimah ya, apa itu? Membendakan Tuhan. Kata Anda ya, Tuhan kami itu Nabi Musa pernah melihat ya, padahal Yesus ngomong rupanya tidak dapat dilihat, padahal Tuhannya Nabi Musa ngomong di Keluaran 33 nomor 20 ya.